sambelnya ya. Sayang ambilin itu nak. Sayuran yang ini. Nah ya, ambilin buat ibu ya. Nih. Kamu sana dulu, sana. Cepet. Iya. Ini ya. Ayah! Mau ngapain kamu? Sana kamu! Astagfirullahaladzim. Bangun nak, bangun. Tega kamu Mas, ternyata kamu tuh mengkhianati aku. Dewi, ngapain kamu, Kum? Ngapain? Jangan ikut-ikutan ya. Aku mau apa tuh urusanku? Aku banting tulang untuk kita, untuk keluarga kita. Kenapa kamu malah enak-enakan sama perempuan itu? Pergi kamu. Pulang. Pulang kamu, pulang! Pulang kamu, pulang! Malu aja. Pantesan aja dia nggak betah di rumah. Orang dia punya perempuan lain. Maaf Ya, ambil semua. Maaf Bu, maaf. Kan mau belanja, Bu. Maaf Bu, maaf. Kalau memang kamu tidak menerima perempuan itu, ya sudah. Kita pisah. Mas sadar Mas, tolong sadar. Kita kan udah berjuang sama-sama Mas. Saya mau melakukan apa aja untuk bantu Mas. Tolong. Kenapa Mas memilih perempuan lain? Aku memilih siapa saja itu urusanku. Aku laki-laki berhak memilih siapa saja yang aku sukai. Ngerti kamu? Mas mau kemana Mas? Mas mau kemana? Aku ingin meninggalkan rumah ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Jangan tinggalin demi Lydia. Mas, diam. Diam! Aku akan tetap menikahi perempuan itu. Sampai ketemu di pengadilan. Maafin Ibu, nak. Belum bisa membahagiakan kamu. Sayang, jangan lagi ya. Kita doakan supaya ayah kamu bisa kembali lagi ke kita ya, nak. Makasih ya Mas sudah mau nganterin aku. Sama-sama. Besok kita jalan-jalan ya? Boleh. Aku juga mau ngucapin makasih karena Mas sudah mau beli mobil kita. Sama-sama sayang. Sayang, kamu kenapa sih mau kerja kayak gini? Sebenarnya aku juga capek Mas kerja di sini. Terus kenapa? Lydia, pekerjaan sebagai SPG itu nggak aman buat kamu. Aku sih pengen berhenti Mas. Terus kenapa? Kecuali Mas Reno mau biayain aku. Boleh. Nanti aku pikirkan dulu ya. Aku duluan ya. Hati-hati ya. Laki-laki mana lagi tuh yang dipakai sama Lydia? Sayang banget ya. Cantik-cantik jadi pelakor. Ih, perebut laki orang. Hah? Kalian ngomongin gue ya? Siapa yang ngomong? Siapa ngomongin? Dasar ya mulut ibu-ibu tuh nggak bisa diatur. Nggak. Sini lo, ikut gue. Astagfirullahaladzim. Lydia cukup Lydia. Lydia cukup nak. Ayo nak, ayo. Mereka benar Lydia, makanya kamu jangan suka ngeganggu suami orang. Jangan dekati lelaki beristri. Kan kamu tahu gimana sakitnya ibu dikhianati ayah kamu.
Ibu tuh ya, aku di sini ngebalas dendam, Bu. Ibu gak pernah disakitin. Emang ibu pikir aku gak sakit hati ngelihat ibu ditinggalin bapak? Bu, cuman dengan cara ini aku bisa kaya, Bu. Kenapa aku mau sama suami orang? Karena orang yang udah beristri itu udah mapan, Bu. Aku capek hidup miskin kayak gini. Istighfar, nak, istighfar. Sebut nama Allah, nak. Semua perbuatan kamu itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Gak usah ceramah, Bu. Harusnya ibu ngedukung aku. Ibu kan juga pernah disakitin. Capek berdebat sama ibu terus. Kartu kredit ini maksimal pengambilan 100 juta. Ini kamu pegang. Nah, ATM ini aku udah isi cukup banyak. Buat kamu juga. Kamu bisa pakai kapan saja kamu mau. Terserah kamu. Kamu baik banget sih. Iya dong. Makasih ya. Wah, sama-sama. Apapun aku lakukan hanya untuk kamu. Tapi tolong, satu pesan aja untuk kamu. Jangan pernah bocorkan hubungan aku sama kamu dengan istriku. Kita silent ya. Tutup rapat-rapat. Kamu tenang aja ya. Aku bakal pegang janji dan rahasia ini. Tapi kamu janji beliin aku rumah. Tenang aja. Reno nggak mungkin dong ingkar janji. Kamu happy ya? Happy dong. Makasih ya kamu udah ngajakin aku belanja. Sama-sama sayang. Yang penting kamu happy ya. Happy terus. Habis ini kita kemana lagi? Makasih ya Mas. Aku suka banget sama rumahnya. Bagus banget. Sama-sama sayang ya. Kamu seneng kan? Suka dong. Kamu kan paling bisa bikin aku happy. Reno. Pokoknya tenang aja sayang ya. Mas, Mama. kamu tega, bener-bener kamu tega ya Mas ya. Jadi gara-gara perempuan ini kamu ninggalin aku Mas. Kamu ingat Mas kita tuh punya anak Mas, kamu gak ingat anak-anak kita. Gara-gara kamu tau gak? Cukup! Mana? Bisa diam gak sih? Gak enak ada orang. Itu ada orang semuanya kan lihat kita. Nomor 3 kamu ngambil suami saya. Mbak, mendingan Mbak tanya sendiri sama Mas Reno. Kenapa dia mau sama saya? Biar Mbak bisa ngaca. Mas aku mohon sama kamu Mas, kamu harus tinggalin perempuan ini Mas. Aku tahu dia pasti bakalan ngabisin harta kamu dong Mas, aku mohon sama kamu. Kamu jangan duduk sembarangan ya Mbak. Saya ini bukan perempuan murahan. Dan saya juga bukan perempuan yang suka ngabisin uangnya suami Mbak. Kita sama-sama sayang kok. Mas. Sekarang aku mohon sama kamu pilih aku atau dia. Dan kalau aku harus memilih, kamu atau dia? Aku harus pilih dia. Bener tega kamu Mas, kamu bener tega sama aku. Aku cinta sama dia. Dan aku mau nikah. Kamu bener-bener gak pernah mikirin perasaan aku, gak pernah mikirin perasaan anak-anak. Aku minta maaf. Kamu tega Mas. Kamu seneng gak? Happy banget dong. Happy banget ya? Oh ya, kamu kapan mau beliin aku rumah? Mas aku tinggal di rumah ini sih Mas. Nanti kalau keluarga kamu datang gimana? Sabar dong sayang. Baru aja aku beliin mobil. Untuk rumahnya pasti aku beliin. Ya? Kamu janji ya Mas? Aku janji. Makasih ya. Iya. Selamat siang. Bapak Reno, Iya, saya Bapak Reno. kami ditugaskan untuk menangkap Anda. Bapak telah terbukti menggelapkan uang kantor sebesar 5 miliar. Bawa dia. Ayo ikut. Ini fitnah. Lepasin ini fitnah, Pak. Bapak Reno, rumah ini sudah disita.
Bawa dia ke kantor. Pak, tolong Pak, lepaskan suami saya Pak. Udah, ini bohong saya. Lepasin dia. Lydia, sudahlah nak. Jangan ulangi lagi perbuatan kamu. Kamu tuh udah merebut suami orang. Ada yang tersakiti, nak. Kasihan. Ibu yakin kalau kamu memilih yang belum beristri itu pasti banyak akan nikahin kamu. Ibu pikir gampang cari suami kayak gitu? Hah? Aku capek kerja, Bu, capek! Ya Allah, semoga engkau mendapatkan hidayah, nak. Bu, supaya ibu tahu ya, laki-laki itu pantas Bu digituin. Mereka tuh suka semena-mena sama perempuan, sama istrinya. Wajar lah aku manfaatin mereka. Lydia, kamu itu apa-apaan sih? Jangan, nak. Bu, mendingan ibu gak usah ikut campur urusan aku. Mau kemana, nak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampunilah anakku. Gue mau pinjem uang. Gue harus ke dokter kandungan karena gue lagi hamil. Tapi masalahnya gue gak mau ke dokter sembarangan. Kamu itu Lydia masih aja gengsi. Kalau memang kamu nggak punya uang, nggak usah dipaksain. Periksa ke klinik aja. Apalagi sekarang suami kamu dibui. Nggak usah belagu Lydia. Makanya Lydia, kamu itu cari kerja, nggak usah ngandelin laki orang terus. Udah deh, mendingan lu gak usah ikut campur urusan gue. Gue pasti bayar kok, pasti gue ganti. Iya. Udah pinjemin. Kasih ya, gue pasti ganti. Gue duluan ya. Iya, hati-hati Lydia. Yuk. Bagus ya, kamu udah pinter belanja. Bayar dong utang kamu. Kapan lo mau bayar, Lydia? Gue lagi gak ada uang. Nanti janji gue bakal bayar. Halah, nggak usah banyak ngeles deh Lydia. Kamu ini udah jatuh tempo Lydia. Kalau enggak, bakal aku laporin kamu ke polisi. Kalian pikir gue takut? Laporin aja. Gue tinggal nyari pengacara yang bisa bebasin gue. Lydia, daripada kamu capek-capek bayar pengacara, lebih baik bayar utang kamu Lydia. Lydia! Mau kemana kamu? Bayar utang kamu dong Lydia. Lydia! Kamu lagi apa, nak? Aku lagi nyari pengacara, Bu. Pengacara? Kamu kenapa, nak? Kamu kena kasus hukum? Ibu tuh ya, kayak nggak tahu aja istri-istrinya mereka itu suka nuntut aku, Bu. Astagfirullahaladzim. Makanya kan ibu kepengen kamu tuh menghentikan perbuatan kamu itu, nak. Sadar. Sadar, nak. Istighfar. Ibu tuh nggak bisa tenang ya. Ini urusan aku, mendingan ibu nggak usah ikut campur deh. Tapi kalau yang apa kamu perbuat itu berbahaya, kalau ada yang nuntut, apalagi kalau sampai taruhan nyawa, gimana? Oh, jadi ibu malah doain aku meninggal? Gitu? Enggak begitu, nak. Enggak begitu, sayang. Udah deh, ibu sana deh. Ibu sana. Ganggu aku aja tau nggak? Sana cepetan ibu. Iya. Cepetan. Ganggu. Saya tahu Mas Roy ini pengacara yang terkenal. Makanya saya mau minta bantuan Mas Roy karena saya nggak mau masuk penjara. Oh, nanti kami akan pelajari dulu permasalahannya seperti apa. Setelah itu, saya pasti akan bantu kamu. Yaudah, yuk kita jalan dulu. Makasih ya Mas Roy. Aku akhirnya bisa bebas bersyarat dan nggak berurusan dengan hukum. Ya, itu kan semua berkat aku ya. Aku yang jadi jaminannya. Tapi kamu harus janji kalau kamu harus melunasi semua hutang-hutang kepada temenmu itu sesuai waktu yang sudah disepakati. Bisa kan? Iya Mas, tenang aja. Aku janji. Baiklah kalau gitu. Oh ya, untuk merayakan ini gimana kalau kita makan berdua? Boleh. Ayo. Boleh ya? Ayo. Sebentar ya. Aku terima telepon dulu. Mas, kita jalan sekarang aja yuk Mas. Sebentar aja. Nanti aja yuk. Tapi ya udah.
Ya udah. Sayang, kamu sabar ya nak. Nanti begitu papa pulang, kita langsung bawa kamu ke rumah sakit ya nak ya. Ma, papa mana? Kayak mau sama papa, Ma. Iya nak, sebentar lagi papa pulang. Kamu sabar ya sayang. Ya nak. Mas kemana aja sih mas? Aku telepon-teleponin tapi mas nggak angkat-angkat. Mas, kayak demam. Udahlah nggak apa-apa. Nanti juga demamnya turun kok. Kasih aja obat dulu. Mas ini kenapa sih? Mas itu seperti bukan mas yang aku kenal. Mas Roy, ada apa mas? Mas Roy yang aku kenal itu Mas Roy yang peduli sama keluarga. Tapi sekarang... Aku tuh lagi banyak klien di luar, lagi sibuk. Ngerti nggak sih kamu? Ya udah, besok aja kita bawa Kay ke rumah sakit. Aku kasih uang ya, capek aku. Mas... Kasihan anak ini, ayahnya di penjara. Tapi nggak apa-apa ya nak, sekarang kan ada ayah Roy sebagai penggantinya. Kasihan ya anak di dalam perut kamu ini. Semoga nanti lahirnya baik dan sehat. Tapi jangan lupa loh, kamu mesti jaga baik-baik kandungan ini, ya? Mas, aku lagi pengen makan steak deh. Tapi steaknya yang di Hotel Bintang 5, Mas. Kau mau kan nganterin aku? Mau. Kalau buat kamu tuh apa sih nggak bisa? Ya udah, yuk. Mas Roy! Ah, Mia? Mas, kamu tega ya mengkhianati kita. Mas ada kamu sakit, kamu malah jalan sama perempuan lain. Tenang dulu Mia, tenang ya. Jangan marah dulu, jangan salah paham. Dia itu klien aku. Klien? Kalau klien ngapain kalian gandengan tangan? Kamu bohong, Mas. Mas, kayak sakit, Mas. Oh, jadi ini istri kamu, Mas? Kampungan banget. Cukup Lydia, kamu nggak bisa bicara seperti itu. Mas, anak kamu sakit. Periksa dia, Mas. Kayak itu dari semalam demamnya tinggi. Mas, aku mau pulang sekarang. Kamu antar aku pulang. Yuk. Ayo. Anak aku sakit. Kamu pulang sendiri aja ya. Jadi kamu ninggalin aku gitu aja? Tega kamu ya, Mas ya? Sekarang gini aja. Aku mau kamu pilih. Aku atau dia. Kalau kamu pilih dia, kita putus, Mas. Aku pilih istri aku. Hah? Kamu berani ya kayak gitu sama aku? Kamu tega, Mas? Aku akan bikinin malu kamu sini. Aku akan teriak, Mas. Satpam, sini Pak. Papaan ini? Pak, ada Pak. Tolong bawa ibu ini keluar ya. Baik Pak. Ayo, Mas, ayo, Mas Roy! ayo, Lepas! ayo, Bu. Keluar, Bu. Lepas! Mas Roy! Ayo Mbak keluar. Tega kamu, Mas! Ayo Mbak keluar. Lepas! Mas Reno? Mas? Maaf Ibu, pasien ini meninggal bunuh dalam penjara. Mas Reno? Ini aku Lydia, Mas! 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 Ini aku Lydia, Mas! Mas! Lepas! Mas! Tega, Roy! Kenapa kamu malah ninggalin aku sih? Sabar, nak. Makanya kan ibu bilang jangan merebut suami orang. Karena laki-laki yang baik itu akan kembali sama istri sahnya dan anaknya. Jangan ganggu rumah tangga orang lain, nak. Karena ada yang tersakiti. Ya, sadar sayang. Sadar. Sadar. Jera,
besok hari ayah di sekolah. Kita mau adain lomba bersama ayah. Jena, ayah kamu mana? Kata ibuku, ayahku sudah meninggal. Tapi pasti aku punya ayah baru. Yaudah kita tinggal yuk. Yuk. Aku di PHK. Perusahaannya bangkrut. Apes banget sih hidup gue. Lydia, makanya kan ibu bilang sholat, banyak mendekatkan diri sama Allah. Coba kasihan tuh anak kamu, itu kan korban kamu. Karena kamu tuh udah salah memilih laki-laki. Bu, besok hari ayah, tapi teman-teman Jena ke sekolah sama ayahnya, tapi Jena nggak punya ayah lagi. Kamu tuh ya, jadi anak kecil bisa cuma ngerengek terus. Bapak kamu tuh udah mati. Terus mau diapain? Lydia, jangan kasar dong sama Jena. Kasihan anak kamu. Ayo nak, kita bobo sama nenek ya. Kasihan ibu kamu umur harus kerja. Udah Lydia, kalau cemberut begitu mana ada pembelian tertarik. Senyum dong, kerja itu dinikmatin tahu. Capek tahu kerjaan kayak gini tuh buang-buang waktu. Gaji nggak seberapa. Salah sendiri kamu mau. Udah syukurin aja, kerjaan itu susah tahu. Hati-hati ya Mas ya. 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 Dadah Papa. Kamu mau jadi orang kaya, Lid? Orang ini baik loh, istrinya juga baik. Aku akan melakukan segala macam cara untuk mendapatkan cinta lelaki kaya itu. Mau apa kalian? Lepas! Lepasin! Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, cuman sakit sedikit. Makasih ya, kamu udah nolongin aku dari 2 perampok tadi. Aku cuma nolong semampu aku aja. Yes, saya Pras. Lydia. Saya antar kamu pulang ya. Takut ada apa-apa sama kamu nanti. Makasih ya sudah nganterin sampai ke rumah. Aku nggak bermaksud apa-apa, tapi ini sekedar uang untuk buat kalau seandainya masih ada apa-apa sama luka kamu tadi. Nggak usah, saya benar-benar ikhlas ngebantu kok. Iya, ini kartu nama saya. Kalau sewaktu-waktu kamu butuh bantuan saya, kamu hubungin saya ya. Bu, om ini siapa? Oh, ini temennya ibu. Kamu salim saya? Kirain ayah Jena. Maafin anak saya ya Mas. Ayahnya sudah meninggal semenjak dia masih di dalam kandungan. Pastinya dia sangat merindukan sosok ayah dalam hidupnya.
Cina, besok Om mau ngajak kamu jalan-jalan. Benar, Om. Om janji. Itu sebagai ucapan terima kasih Om sama ibu kamu karena udah nolong Om tadi. Hore, Jena mau diajak jalan-jalan Bu sama Om ini. Makasih ya, Om. Mas, jangan sampai kita jadi merepotkan. Karena saya tahu pasti kamu masih sibuk. Enggak sama sekali. Justru saya juga punya seorang anak perempuan seperti dia. Saya terharu ngeliat dia. Saya nggak bisa ngebayangin gimana dia tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah. Ini untuk Jena, bukan untuk kamu ya. Terima kasih. Emang orang kaya nih. Gue gak bakal ngelepasin dia. Bagus, acting kalian luar biasa. Kita sukses dan ini untuk kalian. Dapat juga nih duit dari si bos nih. Sempet ah. Kalian tenang aja. Setelah ini masih banyak kerjaan lain buat kalian. Siap. Jena, denger ya. Nanti kalau Om Pras datang, kamu ngomong gini. Om, boleh nggak kalau Jena manggil Om itu ayah? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Terus kamu juga ngomong gini. Soalnya Jena sayang sama Om. Bisa kan? Jena, maafin Om ya. Kamu udah nunggu lama ya pasti. Enggak kok, kita juga baru datang. Om, boleh nggak Jena manggil Om sebutan ayah? Soalnya Jena sayang sama Om. Maaf ya Mas, Jena masih polos. Dia masih anak kecil. Mungkin dia kangen sosok ayah dalam hidupnya. Mas nggak marah kan? Kenapa harus marah? Ya, Jena mulai sekarang kamu boleh panggil Om dengan sebutan ayah. Hore, hore, Jena punya ayah. Hore, hore, Jena punya ayah. Mas, kasihan ya anak itu. Kapan-kapan kamu ajak dia ke sini ya. Biar bisa lebih dekat sama kita. Ya, aku juga kasihan lihat anak itu. Nggak tega aku ngelihatnya. Anak-anak kemana? Oh, Vira sama Tata lagi nginep di rumah tantenya, Mas. Rara, kamu jangan salah sangka sama Lydia ya. Dia itu hanya orang yang bantuin aku kemarin waktu mau dirampok sama 2 orang. Untung aja ada dia. Kamu kan tahu, tas aku itu banyak isi uang dolarnya. Iya, Mas. Aku percaya kok sama kamu. Insya Allah, aku yakin kamu suami yang baik dan setia sama aku. Dengan mendapatkan Pras, gue pasti bisa milikin semua harta dia. Nih, tolong kasih air ini untuk diminum oleh laki-laki yang kau sayangi. Dia pasti akan tergila-gila padamu dan akan melupakan keluarganya. Percayalah sama Simba. Gue perlu jalan pintas untuk mendapatkan harta dan cinta laki-laki itu. Karena gue udah gak sanggup hidup melarat.
Ya ada apa Lydia? Mas Pras, aku mau ketemu sama kamu, Mas. Aku lagi sibuk sekarang ini, maaf ya. Sebentar aja, Mas. Aku mohon. Ya udah deh, aku datang ke sana. Ya. Iya. Sorry ya, aku terlambat. Ada apa ini? Apa yang bisa aku bantu? Aku cuman mau ngucapin terima kasih, Mas. Karena semenjak ketemu Mas Pras, Jena itu jadi semangat banget sekarang. Aku ngelihatnya sih Jena kayaknya sayang sama Mas Pras. Syukurlah aku senang dengarnya. Aku juga sebenarnya senang bisa membantu kalian. Alhamdulillah lah kalau gitu. Aku juga senang bisa membantu kalian. Oh ya Mas, tadi aku udah pesenin makanan dan ini minumannya. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, makasih ya. Papa udah pulang. Ya, Kita makan dulu yuk, Pak. Udah aku siapin semuanya di meja makan. nanti aja deh, aku lagi nggak selera. Mesti kenapa sih? Biasanya pulang kantor langsung makan. Kok tumben hari ini? Emangnya Papa udah makan di luar ya? Nggak apa-apa, aku capek aja. Pak, Papa sakit? Nggak apa-apa. Papa, besok Tata ikut lomba piano, Pak. Papa bisa datang kan? Ntar aja ngomongannya ya. Papa capek banget nih. Semalaman aku nggak bisa tidur mikirin kamu, Lydia. Aku nggak apa-apa kok Mas. Mas tenang aja ya. Oh ya, hari ini kita mau jalan-jalan sekalian shopping kan? Hari ini aku akan antar kemana aja kamu mau. Dan aku akan beliin apa aja yang kamu mau. Kasih ya. Pak, Papa di mana? Katanya mau ke acara Tata. Papa lagi sibuk, udah kamu mama kamu aja dulu ya. Tapi Pak, semua teman aku datangnya sama ayahnya. Kamu nggak dengar, Papa bilang Papa lagi sibuk. Udah Papa lagi banyak kerjaan, jangan ganggu Papa. Jangan macam-macam kamu, Tata. Kenapa Papa bohong sih? Sayang, kamu jangan sedih ya. Aku itu khusus piano cuma buat banggain Papa. Tapi pada saat ada pentas, Papa nggak mau datang. Ya udah, kamu nggak usah sedih. Insya Allah Papa pasti datang. Ya, nanti Mama yang ngomong sama Papa. Oke? Ya udah kamu sekolah ya. Gimana? Kamu suka sama rumah ini? Kalau kamu emang suka, aku mau beliin ini untuk kamu.
Beneran, Mas. Aku suka banget. Ini bagus banget, Mas. Berarti kita nggak perlu sembunyi-sembunyi lagi dong, Mas. Makasih ya, Mas. Kalau ibu nggak mau ikut pindah ke rumah baru aku, ya udah. Aku juga nggak mau maksa. Lydia, tolong Lydia, jangan merebut suami orang, nak. Orang yang berusaha merusak rumah tangga orang lain itu bukan golongan Rasulullah. Sejak kapan sih ibu jadi ustazah? Hah? Sekarang bisa ceramah mulu. Dengerin ibu, nak. Tolong tempatkan diri kamu itu sebagai perempuan yang baik. Haram, nak, hukumnya kalau kamu tinggal bersama yang bukan muhrim kamu. Ibu, kalau ibu mau tinggal di rumah yang jelek ini terserah. Aku udah dapetin apa yang aku mau, Bu. Aku udah punya rumah sendiri. Untuk apa kamu hidup dalam kemewahan? Itu bukan hak kamu, nak. Tolong kembalikan Pras pada keluarganya, ya. Jangan rebut suami orang. Kalau ibu nggak mau ikut aku nggak bakal maksa. Nggak usah. Lydia. Ayo. Bu, Jena nggak mau ikut ibu, Jena mau ikut nenek aja. Ibu, pasti ibu kan yang ngajarin dia ngomong kayak gitu. Kenapa dia jadi nggak mau ikut aku? Nenek nggak ajarin Jena apa-apa, tapi kalau Jena ikut ibu, Jena takut sendirian. Kan ibu selalu pergi. Terserah. Tapi mulai hari ini mama nggak akan kasih kamu apa-apa. Bisik! Mas, aku udah siapin air panas untuk mandi yuk. Nggak usah, aku buru-buru. Aku udah janji sama Vira mau nonton malam ini. Tapi kan kamu capek, Mas. Kamu istirahat dulu dong, Mas. Yuk, sebentar aja kamu harus sempet-sempetin istirahat. Ayo. Kamu kenapa sih, Vira? Ma, Papa gimana sih? Tiap hari pulang malam. Papa kan janji mau nonton sama Vira hari ini. Mana di telepon gak aktif lagi. Ya udahlah, kamu sabar. Mungkin papa kamu masih meeting, ya? Gak mungkin, Ma. Tadi Vira telepon Papa ke kantor. Katanya hari ini Papa di kantor cuma sebentar. Ya udah, kamu sabar ya. Nanti kamu bisa bikin janji lagi kan sama papa. Mendingan sekarang kamu istirahat, ya. Kamu tidur. Ya udah deh. Mas, kamu kemana aja sih, Mas? Kok baru pulang? Kamu kan udah janji sama Vira mau nonton sama-sama. Dia kecewa tuh, Mas. Aku sibuk. Sibuk? Sibuk apa? Kamu itu kenapa sih, Mas? Kok akhir-akhir ini tuh susah banget diajak bicara? Ada apa sih sama kamu? Kamu mau tahu aja sekarang sama urusan aku. Urusan kamu sendiri aja. Kamu kok jadi marah sih, Mas? Aku kan tanya kamu baik-baik. Kamu denger ya. Kamu denger baik-baik. Mulai hari ini, kamu gak usah urusin urusan aku. Gak usah ikut campur. Ma, Berangkat dulu ya. Iya sayang, hati-hati ya. Hehehe. Kalian itu pada tahu sopan santun apa nggak sih? Cium tangan papa. Ada apa sih kalian ini? Papa tanya aja deh sama diri Papa sendiri. Papa sekarang udah berubah. Papa suka bohong. Papa nih sibuk. Berani-berani deh kamu ngebentak papa. Sibuk kemana, Pa? Vira selalu cari Papa, tapi Papa selalu nggak ada di kantor. Papa bukan Papa kita yang dulu. Siapa yang ngajarin kamu? Papa. Papa yang selalu buat kita kecewa kan? Vira udah.
kamu pamit sama papa ya. Salam sama papa, nak. Udah, berangkat dulu ya. Iya, hati-hati ya. Waalaikumsalam. Salam. Emangnya Mas nggak ngantor? Aku betah di sini. Lagian kantor aku kan udah bisa jalan sendiri. Semua sistemnya udah bisa berjalan dengan baik. Oh iya Mas, aku kemarin udah pesen emas batangan. Aku mau investasi emas batangan Mas. Aku udah pesen kok, tinggal Mas bayar aja. Kenapa Mas? Emangnya aku nggak boleh ya investasi emas? Bukan begitu Lydia. Kita harus hati-hati. Jangan sampai Vira tahu kalau pengeluaranku besar untuk kamu. Kalau urusan itu gampang Mas, semuanya bisa diatur. Iya, tapi Rara itu sudah mulai curiga. Dia selalu tanya aku dari mana. Terus Vira juga sering cek ke kantor. Mas, harusnya anak dan istri Mas itu nggak perlu tahu urusan keuangan kamu. Mas cukup ngasih apa yang mereka butuhkan. Selanjutnya terserah kamu dong mau dipakai buat apa kek. Enak aja. Uang pras nggak boleh dikontrol sama istrinya. Bisa-bisa gue malah nggak kebagian. Enak di dia, nggak enak di gue. Temuin aku sekarang. Lydia, kamu lagi ngapain? Mas, aku tuh sayang banget sama kamu, Mas. Tapi kayaknya kamu masih mikirin istri kamu. Kamu tenang aja Lydia. Biar gimana pun juga, kamu yang lebih aku sayangin. Soalnya kamu cantik. Kamu udah masuk dalam pelukan aku, Pras. Halo, Assalamualaikum. Kami tunggu jam 1 siang ini kalau kamu pengen lihat Vira selamat. Jadi, kamu datang ke tempat yang kami tentukan. Astagfirullahaladzim. Vira diculik. Ya Allah. Vira mana? Vira, anak saya mana? Anak saya mana? Tenang dong, tenang aja. Vira tuh baik-baik aja. Kamu tuh bener-bener ibu yang baik ya, Rara. Saya telepon, kamu langsung datang ke sini. Kalian orang jahat. Enggak, kami baik kok. Tenang aja. Tolong jangan Sikat, Pak. Beres, Bu. Kita udah dapat banyak banget foto. Oke, Bu, siap. Oh ya, Bu, satu lagi. Kalau lancar, bonusnya tambahin dong. Oke? Oke. Makasih, Bu. Siap. Lancar. Astagfirullahaladzim. Vira. Mas yang tenang dong, Mas. Aku juga nggak nyangka kok dia bisa berbuat seperti itu sih. Foto ini yang bicara. Entah siapa yang kirim. Mas yang tenang ya. Setahu aku kan dia orang yang baik. Kok dia tega sih kayak gitu? Aku harus pulang sekarang. Aku harus cari tahu kebenaran foto ini. Rara sudah hianati aku. Tapi Mas, lebih baik Mas simpan aja foto itu. Itu sebagai bukti kalau dia mengkhianati Mas. Mas, kita kan sekarang udah bahagia. Kalaupun kamu harus meninggalkan anak dan istri kamu, kita bisa membangun keluarga yang bahagia sama-sama, Mas. Aku janji, aku akan selalu bahagiain kamu. Vira
apa? Mama kenapa cerita sama aku? Ya Allah Vira, Mama khawatir banget sama kamu sayang. Tapi kamu gak kenapa-napa kan? Aku gak apa-apa. Mama kenapa? Ada yang jahatin Mama? Iya. Iya, siapa cerita sama aku? Bilang sama aku. Enggak saya enggak. Mama. Bu, saya mau nagih kontrakan. Karena ibu beberapa bulan tuh udah nunggak. Tolong Bu, beri saya waktu. Saya akan bayar. Bayar. Asal ibu tahu aja ya, anak ibu itu udah hidup mewah, Bu. Udah senang-senang, udah enak. Kenapa sih ibu nggak minta bantuan sama anak ibu itu? Minta uang untuk bayar kontrakan, Bu. Insya Allah saya yang bayar, Bu. Nih. Makan tuh uang. Lydia, kamu yang sopan ya sama saya. Jangan mentang-mentang kamu sudah kaya. Gak ada sopan satunya sama orang tua. Wajar kalau saya sombong. Saya punya apa yang lo nggak punya. Udah saya bilang kan, Bu. Kenapa sih Bu nggak mau ikut saya? Mau-maunya tinggal di rumah jelek kayak gini. Lydia, asal tahu aja ya, ibu kamu itu udah malu tinggal sama kamu. Kamu itu pelakor. Semua orang sudah tahu kamu sebenarnya tuh siapa. Jaga mulut lo ya. Kamu yang jaga. Tidak tahu sopan santun. Maaf Bu, maaf. Ayo nak. Bu, nanti malam boleh nggak Jena tidur sama ibu? Enggak, kamu sama nenek aja. Bu, tolong ya Bu, bisa jaga diri. Jangan kampungan di hadapan Mas Pras. Ibu jangan bikin aku malu. Kalau ibu boleh memilih, ibu juga nggak mau tinggal di rumah ini, nak. Ibu tuh ya, nggak pernah bisa bersyukur. Aku tuh sediain tempat yang nyaman buat ibu. Ngeluh aja bisanya. Karena ibu nggak pernah setuju dengan cara kamu. Udah deh Bu, bentar lagi Mas Pras datang. Tolong ibu jangan bikin aku pusing. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bukakanlah pintu hati anakku, ya Allah. Berikanlah hidayah kepadanya. Janganlah kau biarkan anakku merusak rumah tangga orang lain. Amin. Nek, Ya sayang. Nek, nanti Jena mau dibeliin boneka. Ibu kan sekarang banyak duitnya. Kok nenek nangis sih? Bukannya nenek seneng Jena dibeliin boneka sama ibu. Nenek nggak sedih sayang. Nenek senang kok nak. Berilah selalu rezeki yang halal untuk cucuku tersayang. Lindungilah dia dari rezeki yang tidak halal. Amin. Makasih ya Mas, kamu udah beliin aku jam. Aku suka banget sama jamnya. Syukurlah kalau kamu seneng. Aku juga bahagia kalau kamu bahagia. Tapi Mas, aku nggak mau kalau hubungan kita kayak gini terus Mas. Ada apa Lydia? Aku mau kamu nikahin aku Mas. Walaupun cuma nikah siri, karena aku nggak mau dianggap orang-orang sebagai perempuan yang nggak bener Mas. Apa? Nikah siri? Ya itu juga kalau Mas Pras bener-bener sayang dan cinta sama aku. Tapi kalau Mas Pras nggak bisa, aku mau minta maaf karena aku nggak mungkin lanjutin hubungan ini lagi Mas. Saya terima nikahnya Lydia Jamilah binti Prastio
dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mas, aku ada usul. Kita kan sekarang udah menikah. Gimana kalau keluarga kamu pindahkan aja keluar kota? Terus apa alasan aku untuk memindahkan mereka dari sini? Ya kamu cari aja alasan. Masa nggak bisa sih? Kan supaya kita bebas, Mas. Masa kita sembunyi-sembunyi terus biar kita bisa tinggal bersama? Ya. Tapi Pak, pindah ke Surabaya. Kamu yang serius dong Pak? Ibu kamu tuh kan udah sakit-sakitan. Nggak kepingin apa kamu ngerawat dia? Betul Mas. Tapi anak-anak itu kan sekolah di sini. Ya ajak aja sekalian mereka. Kamu nih jangan main-main. Pindah sekolah itu kan nggak mudah Pak. Lagian ibu kan udah ada yang ngurus di sana. Papa kenapa sih? Kok belakangan ini aneh banget? Vira curiga sama Papa. Jangan-jangan Papa... Diam kamu! Gak usah ikut-ikutan. Udah Pak, udah. Vira, masuk kamar. Kamu kenapa sih selalu belain Papa? Kamu takut sama Papa? Vira! Mas, udah. Rumah udah kayak neraka. Lama-lama gak betah tinggal di sini. Ayo. Kamu lihat itu. Apa aja sih kerjaan kamu sehari-hari? Ngurus anak gitu aja gak becus. Makin lama, makin kurang ajar tuh anak. Mas, kamu jangan salahin aku dong. Kamu juga harusnya ngaca. Apa kamu juga udah jadi ayah yang baik buat mereka? Kamu juga udah berubah, Mas. Kamu jarang pulang. Kamu jadi pemarah. Dan sekarang, kamu selalu aja curiga. Jelas aku curiga. Emangnya aku gak tahu apa yang kamu buat di luar sana? Apa? Apa yang aku lakuin di luar sana? Sudah gak usah berkelit kamu. Kamu juga di luar sana ada laki-laki lain. Apa? Ini fitnah, Pak. Ini fitnah. Pokoknya aku gak betah tinggal di rumah ini. Bikin pusing. Ih, aku benci sama Mama, aku benci. Kenapa sih? Ngeselin banget. Ih. Ngeselin banget. Ya, kamu gak apa-apa kan? Kamu gak usah marah-marah, nak. Mama kenapa sih lemah banget jadi perempuan? Aturan Mama cari tahu di luar sana Papa ada perempuan lain atau enggak. Papa tuh udah berubah, Mah. Dulu Papa nggak pernah kayak gini. Tapi Mama diem aja. Vira. Mah, pokoknya Mama harus cari tahu. Apa harus Vira yang cari tahu? Kamu jangan seuzon dulu sama papa kamu. Nggak baik, Vira. Mah, tapi pasti ada yang berubah dari Papa. Ya udah. Kalau masalah itu, biar Mama yang cari tahu. Kamu nggak usah mikir yang macam-macam dulu ya. Ya Allah. Tunjukkan jalan yang terbaik untuk hamba, ya Allah. Kembalikan suami hamba, ya Allah. Kembalikan suami hamba menjadi imam yang baik untuk keluarga kami. Bapak kemana? Iya Bu, maaf. Bapak memang tidak ada di kantor. Bapak sedang keluar. Pergi kemana? Saya tidak tahu kemana Bu. Kok kamu nggak tahu sih? Kamu ini kan sekretarisnya. Harusnya kamu tahu Bapak itu pergi kemana. Sekarang kamu jujur sama saya. Bapak jarang datang ke kantor ya? Bapak masuk kantor Bu. Tapi sering pergi lagi. Saya minta maaf. Saya
nggak mau terlibat dalam urusan rumah tangga ibu. Ini karena ibu istrinya bapak, jadi saya mau menemui ibu. Sekarang kamu jujur sama saya. Kamu jangan sembunyiin keburukan suami saya. Kalau kamu nggak mau dituntut sama saya. Kasih tahu saya. Semua keburukan suami saya. Iya Bu, saya akan berusaha. Tapi ibu jangan bilang-bilang Pak Pras ya kalau saya ngomong sama ibu. Bagus-bagus ya Mas rumahnya. Kamu kan janji mau beliin aku lagi. Aku pasti beliin kamu. Yang penting kamu janji sama aku. Kalau kamu nggak bakal ninggalin aku. Ya nggak mungkin lah Mas. Siapa sih yang mau ninggalin orang sebaik Mas? Mas Pras! Jadi selama ini benar dugaanku, Mas. Kamu selingkuh, Mas. Kenapa kamu tega, Mas? Ngapain kamu kesini? Bikin ribut di jalan, malu-maluin aja. Kamu nggak tahu kalau aku ini pengusaha terkenal di kota ini. Kamu yang bikin malu, Mas. Kamu tega, Mas. Kenapa kamu hianatin kita, Mas? Kenapa? Kamu pelakor. Kamu perebut suami orang, iya? Udah usir aja Mas. Bikin malu teriak-teriak di sini. Emangnya aku nggak tahu kalau kamu juga selingkuh sama laki-laki lain? Hah? Ini kamu lihat. Enggak, Mas. Ini fitnah. Ini fitnah, Mas. Aku nggak pernah ngelakuin ini, Mas. Sudah, nggak usah banyak bicara kamu. Sekarang kamu pulang. Kita bicara di rumah saja nanti. Minggir kamu. Minggir. Astagfirullahaladzim. Mas! Mas, kamu jangan tinggalin aku, Mas! 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 Kamu tega, Mas. Kamu tega sama aku. Aku nggak ikhlas, Mas, kamu sama perempuan itu. Mama? Mama kenapa? Vira, papa kamu selingkuh, Vira. Papa kamu selingkuh sama perempuan lain. Kamu udah besar kan, Nak? Kamu ngerti perasaan mama kan? Papa kamu tega hianatin kita, Vira. Papa kamu jahat sama kita. Aku lapar mau makan. Kenapa kamu gak suruh aja perempuan itu? Kamu gak usah suruh-suruh aku lagi. Kamu itu istri aku. Berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu sama aku. Mas, aku selama ini diam, Mas. Tapi kamu didiemin, malah makin jadi. Kamu hina aku. Kamu tahu, Mas, harta kamu bakal habis sama perempuan itu. Diam kamu. Sembarangan ngomong. Apa kurang buktinya, Mas? Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Mas, kamu sama perempuan itu. Mas, jangan pernah melakukan hal yang dibenci Allah, Mas. Kamu itu selingkuh. Kamu jujur sama aku, Mas. Aku tidak selingkuh. Dia itu istri siriku. Aku sudah nikahi dia. Ma, Mama kenapa? Pa! Papa! Tak, kamu tidur ya. Besok kan kamu sekolah. Mama biar Kak Fira aja ngurusin. Mama kenapa sih, Kak? Papa jahat ya sama Mama. Udah, kamu sekarang tidur aja. Kamu gak usah ikut campur urusan Mama sama Papa ya. Tapi Mama... Udah, kamu tidur aja. Biar Mama, Kak Fira yang ngurusin.
Jangan pernah melakukan hal yang dibenci Allah, Mas. Kamu itu selingkuh. Kamu jujur sama aku, Mas. Aku tidak selingkuh. Dia itu istri siriku. Aku sudah nikahi dia. Kenapa, Mas? Rara marah. Aku sudah akui semua status hubungan kita sama dia. Mas gentleman, aku bangga banget sama kamu, Mas. Kamu bukan laki-laki pengecut. Anak-anak sama Rara pasti sangat dendam sama aku. Mereka sudah tahu kalau kita sudah nikah siri. Mas, ya namanya laki-laki kalau punya perempuan lain itu biasa, Mas. Tapi kalau perempuan, ya Mas tahu sendiri kan. Foto itu udah bicara, Mas, kalau dia pernah selingkuh sama laki-laki lain. Udah, sekarang mendingan Mas istirahat ya. Mas pasti capek kan? Mas tenangin di sini aja, nggak usah pulang dulu. Besok kamu akan dapat kejutan satu lagi dari aku, Mas. Mas, aku punya kejutan untuk kamu, Mas. Kejutan? Apa itu? Aku hamil, Mas. Hamil anak kamu. Kamu hamil? Mas, mulai sekarang kita harus pikirin untuk masa depan anak kita, Mas. Tabungan, rumah, dan deposito, Mas. Ya, Mas? Neng, kalau Umi boleh bicara masalah pernikahan ya. Yang namanya nikah itu nak, asal syarat rukunnya ada, secara pandangan agama sudah sah. Nah, nikah itu sendiri kan dari bahasa Arab kan? Nun, kaf, alif, ha. Nun artinya ni'matum minallah. Orang yang melaksanakan nikah itu berarti dapat nikmat dari Allah kayak Neng dulu nikah. Terus kaf artinya karomah. Orang yang punya suami itu jauh lebih aman dibandingkan yang tidak punya suami dari fitnahnya sayang. Terus alif, alif itu artinya apa? Ulfun bainahuma, mempertemukan dua keluarga. Yang tadinya orang lain sekarang jadi mertuanya Neng atau jadi apa itu besannya ibunya Neng. Nah, yang terakhir hurufnya ha. Ha itu apa? Hikmah. Nah, di balik pernikahan semua itu ada hikmahnya, nak. Jadi kalau menurut Umi mah Neng Rara sabar ya Neng ya. Karena semua di belakang keputusan itu mesti ada hikmah yang Allah siapkan. Yang terbaik buat Neng Rara. Tapi Umi, hidup saya udah hancur. Mas Pras sudah direbut sama perempuan lain. Saya tahu Mas Pras gak seperti itu, Mi. Tapi suami saya berubah sejak ketemu sama perempuan itu. Mbak Rara harus kuat. Mbak Rara harus bicara sama Mas Pras. Mbak Rara, kekuatan Mbak Rara hanya pada Allah. Mohon sama Allah. Aisyah percaya, pasti Allah akan kasih jalan untuk Mbak Rara. Lagi pula kasihan anak Mbak Rara. Nanti pasti ujung-ujungnya dia yang akan jadi korban. Dia akan benci sama ayahnya, sama ibunya. Anak itu tidak akan bisa menerima kondisi seperti ini, Mbak. Betul, Neng. Betul banget. Selamatkan anak-anak Neng. Bicara dengan baik-baik sama suami ya sayang ya. Sebab yang bisa ngebuka hati manusia itu cuma Allah, nak. Doain, sebab doa buhul ibadah. Jangan sampai anak-anak Neng nanti mencari apa tuh pelampiasan atau nginiin ke jalan lain sayang. Anak itu samrotul kolbi, anak adalah buahnya hati. Oke. Iya. Apa? Iya, segera. Oke. Ayo.
Makasih ya Mas. Aku hari ini mau arisan sama teman-teman sosialita aku. Ya udah, yang penting kamu hati-hati sama kandungan kamu. Kamu harus jaga baik-baik anak kita. Udah tenang aja, nggak usah khawatir. Aku jaga. Tapi jangan lupa jemput aku lagi ya. Sudah, kamu hati-hati ya. Kok kamu telat sih? Sorry ya, pokoknya kali ini gue bakal traktir kalian semua. Untung aja ya sekarang lu udah punya suami kaya jadi nggak ngutang lagi, terus duitnya juga ada sedinya lagi ya. Itu kan dulu. Yaudah kita cari tempat duduk yuk. Yaudah yuk. Lo udah ngerebut bokap gue, lo udah ngabisin semua harta bokap gue, lo udah ngancurin keluarga gue. Kamu anaknya Mas Pras kan? Kok kamu gitu sih? Aku akan laporin ke papa kamu. Laporin aja, lo pikir gue takut? Gue fun. Malu. Emang pantes kan dibikin malu. Udah, sekarang kamu. Apa sih udah masih gue coba? Udah, kamu keluar. Udah keluar. Vira, kenapa kamu ngelakuin ini nak? Papa kamu bisa marah sama kamu Vira. Vira udah gak tahan, Ma. Vira gak suka sama sikap papanya sekarang. Tapi Vira, kamu harus sabar. Kamu harus tenang nak. Kamu jangan nekat kayak gini. Biarin aja, Ma. Semua bakalan aku lakuin buat keluarga kita. Mama tuh tega sama kita. Vira, mana Vira? Mana anak itu? Vira, apa yang sudah kamu lakukan? Aku datengin istri-istri Papa. Beraninya kamu ikut campur urusan orang tua ya? Itu bukan urusan kamu. Papa, udah Pak. Udah Pak, jangan kasar sama Vira Pak. Sekarang Papa harus kasih pelajaran sama kamu. Sekarang kamu ikut Papa. Ikut Papa. Papa tuh udah tega nyudahin Mama. Perempuan itu udah merebut Papa dari kita. Kamu juga sudah lancang. Pak, udah Pak. Diam kamu. Kamu juga jadi ibu gak becus didik anak. Pak, jangan Pak. Ikut Papa. Ayo, masuk sini kamu. Masuk, cepat. Masuk kamu. Awas kamu kalau berani mengulangi perbuatan kamu sekali lagi. Ampun, Ma. Oh, Vira. Kamu gak apa-apa kan? Maafin Mama ya sayang. Enggak, Mama gak salah. Papa yang salah. Enggak sayang, Mama juga salah. Mungkin Mama belum ngasih yang terbaik buat Papa kamu. Lydia, maafin anak aku tadi ya. Aku udah kasih pelajaran keras sama Vira. Aku yakin dia pasti udah menyesal. Tapi aku malu, Mas. Dia memperlakukan aku seperti itu di depan teman-teman aku. Aku gak tahu harus kayak gimana. Iya, aku ngerti. Aku paham. Kamu lupain aja ya. Aku ini istri sah kamu, Mas. Walaupun kita nikah siri, tapi gak seharusnya anak kamu memperlakukan aku seperti itu. Aku minta maaf, Lydia. Aku janji akan menebus semua kesalahan aku sama kamu. Aku akan berikan apa saja yang kamu mau. Swear. Kasih ya, Mas.
apaan ini? Maaf Pak, Non Vira sengaja menabrakkan mobil temannya. Tagihan perbaikan 90 juta. Keterlaluan anak ini. Maaf Pak, saya permisi. Tukang bikin masalah. 90 juta sia-sia. Udah Mas, udah. Maafin Vira ya Pak. Maafin. 90 juta itu bukan uang kecil. Pak, Papa ngeluarin duit miliaran buat perempuan itu, Papa biasa aja. Sekarang buat anaknya sendiri, Papa bilang besar. Dasar, sini kamu. Sini. Udah Pak, jangan kasarin Vira. Vira. Maaf Pak, ini ada laporan dari kantor. Seluruh aset kantor kita sudah diambil alih Pak, dan kita tidak punya apa-apa lagi Pak. Barusan kita juga tertipu Pak oleh detektif. Padahal kita sudah mengeluarkan uang miliaran rupiah Pak. Dan satu lagi Pak, rumah ini disita oleh bank. Astagfirullahaladzim. Apa? Kamu bangkrut, Mas? Semua aset kamu disita? Emangnya kamu punya utang, Mas? Aku juga nggak tahu, Lydia. Aku sudah lama nggak ngontrol perusahaan aku. Semua waktuku habis untuk kamu. Kamu tuh gimana sih? Fokus dong! Kamu kan punya istri 2. Pengeluaran kamu tuh banyak, Mas. Kalau kayak gini semua yang jadi repot. Udah deh, aku pinjam dulu mobil sama rumah ini untuk nutupin utang-utangku. Enak aja. Semua aset ini milik aku, atas namaku. Dan kamu tidak berhak sepeser pun untuk mengambil itu. Mulai sekarang, lebih baik kamu ceraikan aku. Apa? Cerai? Minta cerai? Bercanda kamu? Hah? Giliran aku susah gini kamu minta cerai? Mestinya kamu support aku dong. Enak aja, giliran susah aja minta ditemenin. Mestinya aku yang ngomong gitu sama kamu. Giliran aku susah kamu mau ninggalin aku. Terlaluan kamu, Lydia. Hah? Hah? Pak Pras ini terkena serangan jantung dan beliau harus banyak istirahat. Alhamdulillah Bu, Pak Pras masih bisa ditolong Bu. Tolong selamatkan suami saya, Dok. Apapun caranya, tolong Dok, selamatkan suami saya. Baik Bu. Maaf Bu, kalau begitu saya tinggal dulu ya. Permisi. Silakan, Dok. Tata, Vira, sini sayang. Ayo sayang, sini. Ayo sayang, Tata. Ayah kalian lagi sakit. Kalian jaga ayah kalian ya. Sayangi papa. Biar bagaimanapun, dia tetap papa kalian. Rara. Maafin aku Rara. Vira, Tata, maafin Papa sayang. Iya, Pak. Maafin Papa. Mas. Papa sadar. Hanya kalian keluarga Papa. Papa hilaf sayang.
Pokoknya gue nggak peduli. Mau lu sakit kek, mau lu mati kek. Yang penting semua harta lo udah ada di gue. Sadarkan anakku ya Allah. Sembuhkan dia dari segala penyakit. Ya Allah, bantu anak. Lydia. Ibu. Ya. Ya sayang, maafkan aku. Sebelum kamu minta maaf, Ibu sudah maafkan kamu, nak. Yang penting kamu sekarang kembali ke jalan Allah ya, nak. Istighfar sayang. Takut Ibu. Istighfar, nak. Ada Ibu dan ada Jena di sini, nak. Tolong panggilkan Ibu. Aku takut Ibu. Bertahan ya sayang, bertahan. Jena. Tolong panggil ustazahnya ya. Iya, Bu. Jangan takut, Neng Lydia. Allah selalu membukakan pintu maafnya untuk hambanya yang mau bertobat, sayang. Amin ya Allah. Saya malu, Umi. Saya malu. Neng seharusnya bersyukur, nak. Allah masih kasih kesempatan untuk Neng memperbaiki kesalahannya. Ibu. Kenapa, nak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahan, nak, tahan. Tahan, sayang. Maaf, Bu. Ibu Lydia sudah meninggal. Saya sudah berusaha. Ibu. Ya Allah. Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, alhamdulillah ibu-ibu sekalian, Allah masih kasih kita panjang umur. Allah masih kasih kita sehat badan. Allah masih kasih kita kesempatan untuk ngaji lagi pada saat ini ya. Oh ya Umi, sebelumnya saya mohon maaf. Apa hukumnya pelakor dalam agama?
Soalnya kasihan si Lydia meninggal dalam keadaan jadi pelakor. Pelakor itu artinya maaf perebut Suami. laki orang gitu ya? Iya. Nah kalau kita membicarakan masalah itu astagfirullahaladzim, jangan begitu dulu ibu ya. Kenapa? Dengerin bener nih ya, Umi mau ngomong nih. Dengerin, sebab yang namanya dalam pandangan Islam, perempuan itu mau jadi istri kedua, mau jadi istri ketiga, mau jadi istri keempat itu sah-sah saja. Sebab Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tidak ada salahnya perempuan itu jadi kedua, ketiga, keempat. Cuma yang barangkali yang jadi salahnya caranya. Untuk ngerebut si dia misalnya, ya kan? Dengan cara-cara yang gak bener. Pakai semuluh kutuk samin kudut. Kenapa? Karena dia duitnya banyak. Nah itunya yang gak bener dah tuh. Kalau untuk jadi istri kedua, ketiga, keempat nggak masalah. Lagi pula mohon maaf jangan suka menghakimi orang lain. Sebab nggak mungkin itu perempuan berbuat begitu kalau dari lakinya juga kagak ada timbalannya. Bener apa kagak? Nggak mungkin bertepuk sebelah tangan bisa bunyi kalau dia kagak nimpalin. Makanya kita mohon maaf ibu jangan gampang kena hasutan orang. Ya kita lihat dulu bagaimana duduk permasalahannya. Itu ya bunda ya. Yang penting begini ya, Allah itu selalu menerima tobat seseorang ya. Siapa tahu nanti Allah membukakan pintu hatinya Neng siapa tuh tadi yang Lydia. Itu dia tuh ya. Sebab yang bisa membuka hati manusia itu hanya Allah. Dan Allah selalu menerima tobat siapapun selama nyawa belum sampai di ujung tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah selalu menerima tobatnya hambanya malam yugharghir selagi nafas belum sampai di ujung tenggorokan.